Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa melaksanakan sholat Id bersama masyarakat di Masjid Darus Said di Jalan MP Mangkunegara, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan IT3 Palembang, Minggu 10 Juli. Ratu Dewa yang biasanya melaksanakan sholat Id di kampung halaman, namun kali ini memilih melaksanakan sholat Id bersama warga dan sejumlah pejabat pemerintah Kota Palembang di Masjid Darus Said. Ratu Dewa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Palembang. Ratu Dewa mengungkapkan tahun ini jemaah Masjid Darus Said semakin tahun semakin meningkat. Dia juga meminta maaf kepada seluruh warga Kota Palembang baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Denny, Sumeko TV melaporkan. Hari Raya Idul Adha biasanya bertepatan dengan para jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Demikian pula yang dikerjakan jemaah haji asal Kabupaten Ogan Ilir di Tanah Suci. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar pada kesempatan Hari Raya Idul Adha ini pun menitipkan pesan kepada seluruh jemaah haji asal Ogan Ilir yang tengah beribadah di Tanah Suci, supaya menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini merupakan hari raya kurban kedua bagi Panca setelah menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir. Untuk tahun ini, Panca memotong 3 hewan kurban yang dia berikan ke Masjid Agung An-Nur, Desa Sukaraja, dan Desa Ulak Kerbau Baru. Kemudian ada juga bantuan dari Bank BPR yang dia arahkan pemotongannya ke lapas kelas 2A Tanjung Raja. Mudah-mudahan para warga binaan senang menerimanya. Usai melaksanakan sholat Id, Bupati Panca menyempatkan diri untuk berziarah ke makam sang kakek yang terletak di kompleks masjid itu sendiri. Edi, Sumeko TV melaporkan. Pemotongan hewan kurban Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah di Rumah Tahanan Negara Kelas 1A Pak Jo Palembang pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kepala Rutan Kelas 1A Pak Jo Palembang BO Situngkir menyampaikan bahwa pada pelaksanaan kurban tahun ini jumlah hewan kurban yakni 12 ekor, yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Semua hewan kurban tersebut adalah sumbangsi pegawai rutan, warga binaan serta mantan warga binaan yang ikut menyumbangkan sebagian harta. Acara penyembelihan hewan kurban sendiri selain disaksikan perwakilan warga binaan permasyarakatan juga disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto. Selanjutnya daging hewan kurban akan dibagi-bagikan utamanya kepada warga binaan Rutan Pak Jo, LPKA petugas rutan serta warga termasuk panti asuhan yang berada di sekitar Rutan Pak Jo Palembang. Situngkir berharap pada perayaan Idul Adha tahun ini dapat menjadi momentum mempererat tali silaturahmi, tidak hanya antara petugas rutan namun juga dengan WBP serta bentuk kepedulian sosial dengan warga lingkungan rutan kelas 1A Pak Jo Palembang. Dari suasana pemotongan hewan kurban yang disaksikan oleh beberapa WBP di antaranya mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin, mantan Bupati Muara Enim Haji Juwarsa, mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman. Kemudian mantan asisten 1 bidang Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib, mantan Kabid Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Nasuhi, mantan PLT Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi, serta mantan calon wali kota Palembang Insinyur Haji Sari Muda turut menyaksikan pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di Beranggang Pos Menara 5 Gedung Rutan Pak Jo Palembang. Dari beberapa hewan kurban, WBP Gubernur Sumsel Alex Nurdin serta mantan Bupati Mubadodi Reza Alex pada tahun ini turut menyumbangkan masing-masing 1 ekor sapi berukuran sedang. Sementara beberapa ekor sapi lainnya tertera nama mantan Bupati Muara Enim Juwarsa, Ahmad Nasuhi, Mukti Sulaiman, Ahmad Najib, Sari Muda, dan Ramlan Suryadi. Fadli, Sumeko TV melaporkan.
Puluhan ribu masyarakat Kota Palembang tumpah tua melaksanakan sholat Id Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo atau Masjid Agung Palembang, Minggu 10 Juli, sebagai Imam Ustadz Haji At-Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz. Tampak puluhan ribu masyarakat memenuhi sekeliling Masjid Agung, bahkan sampai memenuhi jalan protokol dan bundaran air mancur. Salat Id berlangsung khusyuk, suasana hening tanpa suara kecuali lantunan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan surat Ibrahim yang dibacakan Ustadz Haji At-Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz. Khotib salat Id Dr. Andes Ki Haji Mal'an Abdullah MHI mengajak jemaah yang hadir jika mampu dan mempunyai harta berlebih hendaknya untuk berkurban. Dia juga mengajak jemaah untuk berkurban mencontoh Nabi Ibrahim, berkurban dalam arti dengan hati yang ikhlas dan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Belasan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang diterjunkan untuk membersihkan sampah usai pelaksanaan sholat Id pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Palembang. Petugas kebersihan langsung membersihkan sampah koran bekas yang sebelumnya digunakan jemaah sebagai alas untuk sholat. Terpantau oleh Sumek.com Minggu 10 Juli pagi, beberapa petugas membersihkan dan mengumpulkan koran bekas alas. Yurnaili, petugas kebersihan DLHK Kota Palembang mengatakan, pembersihan koran bekas alas sholat dilakukan sekitar 12 petugas kebersihan, belum termasuk pemulung yang juga ikut serta. Koran bekas yang dibersihkan kemudian dikumpulkan untuk dijual, tetapi harus dirapikan terlebih dahulu. Biasanya koran yang terkumpul terkadang dapat puluhan kilogram. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Ratusan warga yang datang dari sejumlah desa di Ogan Ilir mendatangi Masjid Agung An-Nur di Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya, Minggu 10 Juli siang. Kedatangan warga ke Masjid Agung An-Nur ini untuk mendapatkan daging kurban dari Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar yang menyembelih hewan kurban di Masjid Agung An-Nur Indralaya. Salah seorang warga desa Wura ini mengaku sangat senang mendapatkan daging kurban dari Bupati Ogan Ilir. Untuk pertama kalinya dia mendapatkan daging kurban dari orang nomor 1 di Ogan Ilir ini. Terpisah, Ketua Pengurus Masjid Agung An-Nur M. Gusti Ali mengatakan pihaknya menyiapkan 700 kupon untuk dibagikan ke masyarakat. Tahun ini menerima 1 ekor sapi kurban dari Bupati dan 1 ekor kambing dari Asisten 1 dan 1 ekor kambing lagi dari PT Hutama Karya Infrastruktur. Eti, Sumeko TV melaporkan. Sebanyak 16 ekor sapi dan 8 ekor kambing dipotong panitia kurban Masjid Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo atau Masjid Agung Palembang Minggu 10 Juli. Ketua Panitia Pelaksanaan Kurban dan Sholat Idul Adha Masjid Agung Palembang Azhari mengatakan hewan kurban yang dipotong merupakan sumbangan dari sejumlah pejabat, perusahaan dan jemaah masjid. Azhari menjelaskan 1 ekor sapi sumbangan dari Presiden RI Joko Widodo yaitu sapi simental bobot sekitar 1,1 ton. Ada juga sapi bantuan dari Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, juga sapi simental bobot sekitar 1,2 ton. Gubernur Sumsel Haji Armanderu memberi 2 ekor sapi simental bobot sekitar 1 ton dan Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya memberi 1 sapi simental bobot sekitar 900 kg. Selanjutnya hewan kurban dari Wali Kota Palembang Haji Arnajoyo berupa 1 ekor sapi simental bobot sekitar 1 ton. Untuk melakukan pemotongan hewan kurban, Masjid Agung Palembang telah membentuk kepanitiaan yang berjumlah 100 orang. Masjid Agung telah menyiapkan 2.000 kantong daging kurban
yang akan dibagikan untuk kelurahan di dekat Masjid Agung, yakni kelurahan 18 Ilir, 19 Ilir, 22 Ilir, dan 23 Ilir. Masyarakat dapat memperoleh daging melalui masing-masing kelurahan tersebut. Nabang, Subeko TV melaporkan.